izin ke OJK. Ya. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan ini bisa jadi nanti belakangan juga merugikan orang yang terlibat di dalamnya. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum berinvestasi agar tak terjebak investasi bodong. Mengambil instrumen dari perusahaan yang nggak ada izinnya, instrumennya nggak izin, itu Anda risk-taker benar. Nah, boleh nggak jadi risk-taker? Boleh, asal Anda ngerti. Ya kan? Nah, karena risk-taker biasanya sistemnya nggak kayak memang ini asal, walaupun memang ini nggak ada di OJK. Bagaimana kok OJK melihat ini? OJK akan melihat karena tidak diberikan izin oleh OJK, maka jelas bodong. Dalam investasi, selain memastikan izin dari jasa keuangan, masyarakat juga harus memeriksa apakah instrumen keuangan ditawarkan juga memiliki izin dari OJK. Jangan hanya berpatokan pada tawaran keuntungan yang terkesan menjanjikan. Tim Liputan Metro TV. Ya, selain OJK yang sudah berusaha untuk mencari keterangan, Metro TV juga sudah mencoba untuk menghubungi pengelola MLM sejak Sabtu lalu, namun tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini juga belum bisa memastikan apakah MLM atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan manusia membantu manusia ini termasuk dalam kategori penipuan atau investasi bodong karena ditemui di Bandung, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan jika sudah ada laporan dari masyarakat. Sebuah praktek perbankan tentu harus di dalam praktek pengumpulan dana dari nasabah itu sudah masuk dalam kategori bank ya. Kalau tentunya otoritas Bank Indonesia dan OJK yang melakukan pengawasan utamanya terhadap berkembangnya MLM ini, sehingga kami tentu menunggu nanti dari Bank Indonesia maupun OJK bagaimana praktek MLM ini, apakah ini bagian dari praktek perbankan atau bukan, tentu akan dilihat OJK maupun BI, dan kita tentu Polda Metro dalam hal ini menunggu apakah ada laporan tentang penipuan yang akan kita tentu akan melakukan. Ya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai komunitas MLM ini? Kita ikuti bersama. Belum tahu, selama ini belum pernah dengarnya. Lalu sudah banyak investasi yang istilahnya bodong, Pak. Ada kekhawatiran ya? Kekhawatiran kalau kita waspada, hati-hati, teliti, saya kira tidak. Tapi tetap. Ya, kalau ada uang beli perkebunan itu ya, tapi kalau investasi untuk seperti dia uang ya yang ditaruhkan di satu tempat, saya tidak ada. Investasi semua itu tidak semuanya bagus ya, tapi ada yang malah merugikan masyarakat kita. Jadi kalau saya secara pribadi nggak pernah tertarik itu, tapi saya lebih saya nggak begitu paham ya gitu. Tapi kalau investasi bodong dari beberapa ya yang saya ketahui ya memang itu benar-benar sangat merugikan masyarakat ya. Banyak loh model investasi yang nggak jelas gitu, Mbak. Pemirsa, Tim Satuan Khusus Anti Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penggeledahan tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank Nasional. Tersangka yang berinisial DS ini diduga menggelapkan uang milik BNI sebesar 20 miliar. Ya, untuk informasi lengkapnya kita bergabung bersama Marcel Najita, kita bagaimana proses penggeledahan rumah tersangka kredit fiktif ini? Untuk proses penggeledahan terkait kasus kredit fiktif pengadaan sapi potong senilai 25 miliar rupiah ini masih terus dilakukan sejak pagi hari tadi. Terlalu cepat. Jadi maksud saya, harga sudah tinggi, sudah. Apa kalian tidak dengar? Ha? Kenapa belum ada sarapan di meja? Mau berdasar dengan itu? Aku tidak pernah bilang. Sebagian orang ada yang menganggap kalau dia begitu. Aku tidak pernah berdasar dengan. Kenapa tidak? Kau setuju sama pacar? Tidak.
suamimu.